Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 12-20, yang berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak, dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, dan menutupi banyak dosa. Saudaraku, dalam hidup ini, tentu ada perkara-perkara yang mana manusia bisa kerjakan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Namun, ada hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia biasa, dan hanya bisa dijangkau oleh doa. Beban 100 kg, bisa saja diangkat oleh seorang pria kekar, yang sudah melatih otot-otot lengannya setiap hari. Tentu jika dia sudah dapat menaklukkan beban 100 kg, maka beban di bawahnya pun akan terasa gampang. Bagaimana dengan beban 150 kg? Bagaimana dengan beban 200 kg? Bagaimana pula jika beban 300 hingga 1000 kg? Tentu si pria akan mengalami kesulitan, dan kalaupun mencoba mengangkat beban di atas 100 kg, maka otot atau lengan si pria tersebut bisa keseleo. Demikian juga dalam hidup kita, bahwa ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia, yang mana kita dapat kerjakan tanpa bantuan orang lain. Namun, jika beban itu sudah di atas, atau di luar kemampuan kita, bukankah hal tersebut membuktikan bahwa kita terbatas, dan tidak cukup mampu untuk mengatasi beberapa segi hidup kita? Elia berdoa, supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun, dan kemudian dia berdoa, supaya hujan turun. Alkitab mencatat, bahwa doa Elia didengar oleh Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5,
ayat 14-15, mengatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu, bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu, yang telah kita minta kepadanya. Ishak berdoa kepada Tuhan, supaya dia memperoleh keturunan, karena istrinya mandul. Alkitab mencatat dengan baik, bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 25, ayat 21, demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Doa adalah senjata yang tidak kelihatan, namun memiliki pengaruh kuat. Doa menjadi senjata yang dipakai oleh orang-orang di dalam Alkitab. Doa secara sederhana adalah berbicara kepada Tuhan. Doa bukan saja berbicara kepada Tuhan, namun berharap kepada Tuhan. Doa bukan saja berharap akan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, namun doa juga menuntut kita terhubung dengan kehendak Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 11, ayat 24, memberi gambaran mengenai doa demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan tidak membatasi kita untuk tidak berdoa kepada Dia. Allah justru memberikan penjelasan, bahwa apa saja yang kita minta dan doakan, kita harus percaya, bahwa kita menerimanya. Percayalah, bahwa hanya doa, yang bisa menembus kemustahilan dalam hidup kita. Doa adalah senjata, yang sudah dipakai oleh banyak orang, di banyak tempat. Doa menjadi senjata pemungkas orang percaya, dalam menghadapi hal-hal yang tidak akan bisa diselesaikan, oleh kekuatan dan kemampuan manusia biasa. Jika Tuhan bersedia menjawab doa-doa kita, maka sebagai orang percaya, marilah kita selalu menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Doa menjadi sebuah kebutuhan utama dalam hidup kita. Doa bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Apalagi ketika Anda merasa lemah, tak berdaya, sakit, dan menderita, berdoa akan membuka pintu-pintu tertutup. Setidaknya, kita bisa berdoa, supaya Tuhan memberikan hati yang tenang dan damai, ketika menghadapi masalah, dan pergumulan yang cukup intens dan serius. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.